Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan persegi Latin. Jadi awal mulanya ilmu-ilmu yang terkait seperti ini itu kadang-kadang kalau lihat dari sejarah itu menarik. Kenapa? Karena ada beberapa hal itu yang dikaitkan dengan ini ya, mistis kan. Zaman dulu kan dikaitkan dengan pemujaan. Nah, terus kemudian pas dibawa ke matematikanya, yang difokuskan hanya bagian matematikanya pun juga di awal-awal dulu, itu beberapa hal, salah satu contohnya ya persegi Latin ini ya. Itu lebih ke ya untuk permainan aja, untuk mainan puzzle gitu kan. Jadi orang di challenge, ini kira-kira solusinya gimana. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ya semakin banyak ditemukan aplikasinya, terus semakin banyak yang mau pelajari, dan ya akhirnya jadi serius. Dan benar-benar jadi salah satu cabang dari matematika yang ya akhirnya diaplikasikan. Dan salah satu aplikasinya kalau di Persegi Latin ini, itu di coding ya. Jadi objek-objek Persegi Latinnya itu nanti bisa dijadikan objek yang di teori coding untuk ya beberapa inilah keperluan ya. Menariknya di sana. Jadi yang awal mulanya bau-bau mistis, terus dibawa ke matematika lebih ke permainan puzzle gitu kan. Atau ya challenge lah untuk berpikir ya, otak gitu kan. Terus kemudian ya akhirnya serius dan ya apalagi setelah bisa diaplikasikan. Jadi sifat-sifatnya benar-benar banyak yang meneliti. Itu gambaran umum ya terkait dengan persegi Latin. Jadi kenapa kok tadi saya sampaikan ada magisnya? Nah, nanti akan kita bahas juga. Jadi kita punya ini ya, gambar di sini ada 3 buah gambar. Nah, kok jadi 4 ya? Di sini 3 ya. Nah, nah, ini persamaannya apa ini dari 3 gambar ini? Ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang mau berpendapat persamaannya keempat gambar ini? Setiap entry-nya hanya muncul sekali di tiap selnya dan di tiap Oke. kolomnya gitu, Pak. Di tiap barisnya dan di tiap kolomnya gitu dengan ya itu tadi muncul sekali, Pak. Jadi kalau dengan catatan ini ya, betul ya. Jadi setiap entry atau setiap simbol atau setiap mungkin kata ya. Kalau yang di sini kan kata kan. Nah, itu dia di setiap baris dan setiap kolomnya itu tepat muncul 1 kali ya. Jadi kayak ini satu di baris pertama, kolom pertama dia hanya ada itu tok kan. Ini baris kedua, kolom ketiga ya hanya ada ini tok. Yang ini juga baris kedua, kolom ketiga ya hanya itu saja. Dan yang lain pun juga sama. Nah, kenapa kok di sini ada beberapa ini ya, seperti apa? Kayak beda budaya itu kan. Jadi yang pertama kan kayak ya angka yang sudah kita ketahui ya. Yang kedua seperti yang di area ya zaman-zaman ini ya, yang apa? Abad pertengahan tuh kan. Terus yang paling kanan tuh kan ya tulisan Arab. Nah, itu ada karena sumbernya ya. Jadi yang dimaksud dengan persegi Latin itu intinya adalah kita punya ya berbentuk persegi, ukurannya n kali n, dan dia berisi n simbol berbeda sehingga kalau kita cek di setiap baris dan di setiap kolomnya, nah simbol tersebut hanya muncul 1 kali ya. Seperti yang tadi ya. Jadi di sini kita punya AIR. Nah ini kan di setiap baris dan di setiap kolom itu muncul 1 kali ya. Atau yang di sebelah kanan di sini ada Ar-Rahman kan. Eh, Ar-Rahman mana aja? Ini. Terus ya Rohim berarti bukan. Yang Ar-Rahman satu lagi mana? Kok nggak ketemu? Ada 2 lagi harusnya. Oh ini sama ini ya. Nah, kan? Jadi di setiap baris dan kolom bisa dicek untuk masing-masingnya ini dia hanya muncul tepat 1 kali ya. Ya, jadi itu beberapa contoh dari persegi Latin yang ya diambil lah dari beberapa buku yang
referensi yang cukup tua. Contoh yang lain, misalkan kita punya seperti ini. Nah, ini ada yang bisa menemukan ini enggak? Miss-nya enggak di gambar ini? Kira-kira ini benar-benar persegi Latin atau tidak? Tidak, Pak. Eh, Karena ada ada, saya lihat ada yang dua itu di kolom keempat. Kolom kelima. kolom kelima ya, E-nya Ya, double ya. Nah, berarti ini harusnya apa? C, Pak. C ya. Oke. Nah, sip. Sekalian buat ini ya, mengetes kejelian ya. Jadi ya mudahnya ngeceknya tuh tinggal ini aja. Di tiap baris tuh muncul semua apa enggak tuh kan. Tiap kolom dia muncul semua atau enggak. Kalau muncul semua ya berarti benar ya. Ya, ya bagus Mas Huda ya. Jadi kita punya ketika ini E-nya diganti C, dia merupakan persegi Latin order 6. Nah, menariknya kalau kita kembali ke buku-buku yang tahun 1000-an, jadi ini kita tidak membahas terkait dengan agama ya. Jadi soalnya biasanya itu kalau sudah bicaranya Arab itu mesti konotasinya ke Islam tuh kan. India konotasinya ke Hindu. Tapi ini lebih ke ya memang ini kitab-kitab yang waktu itu tuh kan. Nah, jadi ditemukan dari sejarah itu ya bentuk-bentuk persegi Latin itu ada di buku-buku yang tahun 1000-an kan. Nah, terus juga ada ya beberapa ini ya amulet. Amulet itu ya paling mudah ya jimat itu. Jadi ada beberapa jimat yang di situ di apa ukir gitu kan. Ukirannya itu ternyata dia membentuk persegi Latin. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata yang bagian persegi Latin itu bisa digunakan untuk membentuk suatu magic square. Jadi persegi ajaib. Nah, ya, ajaibnya di sana lebih ke magicnya itu lebih ke magis ya, bukan ke ajaib. Karena ya kadang-kadang ada yang menghubungkan dengan hal-hal yang magis seperti itu. Jadi kalau yang persegi ajaib itu intinya kita isi dengan bilangan-bilangan sehingga jumlah setiap baris dan kolom terus diagonal utamanya dia akan sama. Nah, jimatnya itu kalau di zaman dulu itu ya kadang-kadang digunakan untuk ini ya, untuk apa? Upacara-upacara itu kan. Terus kadang-kadang juga ada beberapa buku yang terkait dengan sihir tuh kan. Nah, itu juga ya membuat ini ornamen-ornamennya itu menggunakan persegi Latin seperti tadi ya. Karena kan ya kadang-kadang itu ya kalau di orang Jawa sendiri itu kan kadang-kadang otak-atik matok ya. Jadi nyoba menghubung-hubungkan pola-pola yang oh ini bagus ya kan dia punya kekuatan tersendiri ya. Itu lebih ke kepercayaan ya waktu itu. Jadi sebagai contoh misalkan ini salah satu amulet ya atau jimat kan berbahan perak ditemukan di Syria, di Damaskus. Nah, ini ada dua sisi kan ini. Jadi depan belakang itu. Nah, yang bagian belakangnya ini dia berbentuk persegi Latin. Terus yang satunya itu berisi nama-nama dari ini ya, Ashabul Kahfi ya. Jadi 7 pemuda yang mereka itu dikisahkan tuh kan tidur di gua dan mereka merasanya itu tidur baru sebentar kan. Ternyata sudah tidur sampai 200 tahun. Nah, itu ya kita kita fokusnya ke sininya ya. Karena ternyata apa bentuk-bentuk yang seperti ini itu ya itu dipakai lah di zaman dahulu kan dari tahun 1000-an tadi. Nah, cuma di waktu itu tentunya ya ini ya penggunaannya itu tidak hanya di situ saja kan. Jadi ya macam-macam lah. Ini beberapa contoh yang masih berkaitan ya dengan persegi ajaib. Terus ini yang contoh dari Magic Square. Jadi ya itu persegi ajaibnya ya. Jadi kadang-kadang itu yang di awal muncul
Dan mungkin kita juga nggak tahu ya keadaan waktu itu. Jadi bisa jadi karena kan lumayan banyak kan juga buku-buku yang contohnya inilah waktu Mongol kayak menyerang ini perpustakaan yang di Alexandria itu kan. Itu kan kalau kita lihat dari sejarah itu kan ngeri kan. Bahkan dikisahkan itu sampai bukunya itu ditumpuk jadi jembatan. Terus sampai sungai-sungainya itu sampai hitam itu kan gara-gara tintanya dari buku itu melebur di airnya kan. Nah, itu larut di dalam air. Nah, jadi kalau kita melihat ke zaman dulu itu memang ya kadang-kadang ini sih tidak mudah ya untuk yang mengumpulkan lah bukti-bukti gitu kan. Jadi karena ya kadang-kadang ada itu, ada kejadian-kejadian atau kalau misalkan waktu pas perang itu kan terus dibakar itu kan juga ada. Jadi bisa jadi ya yang tersisa mungkin memang buku-buku yang berkaitan dengan itu tadi, yang apa kitab ini ya, yang terkait dengan sihir. Ini kan juga kalau lihat dari ini beberapa ya sumber tuh, Syams Ma'arif Al-Kubro itu kan juga kayaknya juga dikait-kaitkan dengan hal-hal seperti itu. Cuma saya nggak tahu tepatnya karena saya bukan ahli sejarah. Cuma fokus kita di sini adalah bentuk-bentuk dari persegi Latinnya. Yang pasti di dalam buku itu ada banyak bentuk-bentuk persegi Latin, terus ada magic square yang lain kan. Nah, terus menariknya itu kan kalau lihat di beberapa penjelasan itu juga ada yang dikaitkan dengan hari-hari terus dengan suatu planet juga. Sebagai contoh, ini tidak benar-benar tepat ya, tapi ya setidaknya dia ini ya sudah mengarahkan ke bentuk yang seperti persegi Latin tadi ya. Jadi menarik. Nah, kemudian baru di abad ke-18 kalau melihat dari sejarah itu benar-benar bentuk-bentuk yang seperti itu tadi itu dilihat dari sudut pandang matematikanya. Jadi yang terutama yang dikaitkan dengan Leonhard Euler itu salah satunya yang membuat persegi ajaib itu jadi banyak digandrungi atau banyak coba untuk menyelesaikan itu ada salah satu problem ya yang dia kemukakan. Terus kemudian beberapa puluh tahun kemudian ya ya sebenarnya kemungkinan juga ada yang mungkin sudah pernah memecahkan ya, tapi ya baru terpublikasi lah untuk yang bukti yang benar-benar autentik yang terkait dengan itu. Ini juga yang dari India beberapa buku itu tercatat ada buku yang tahun 1356 itu digunakan untuk konstruksi itu tadi, Magic Square itu tadi. Jadi ya bisa dilihat dari angka tahunnya itu kan. Nah, itu ya dari zaman dahulu ya, lama itu kan. Itu sudah banyak lah bentuk-bentuk seperti ini itu dilihat secara khusus. Cuma memang setelah yang zamannya Euler itu lebih banyak yang mempelajari itu matematikawan, terus akhirnya yang dilihat itu ya kayak sifat-sifatnya kan, terus konstruksinya ini mungkin atau tidak dan sebagainya. Nah, ini yang dari Eropa salah satunya itu juga yaitu lebih ke permainan tuh kan akhirnya dibawanya kan. Nah, tapi pada akhirnya nanti ya ketika sudah belajar lebih jauh lagi gitu ya. Terutama itu yang belajar terkait coding itu ada beberapa hal yang ternyata ini bisa dimanfaatkan di coding teori. Jadi ini ada problem ya. Nah, ini salah satu solusinya dia jadi seperti ini. Nah, waktu itu ya sifatnya lebih ke itu tadi, ke puzzle kan. Terus nanti siapa yang bisa memecahkan. Tapi kebanyakan orang-orangnya memang belum benar-benar mengetahui untuk aplikasinya itu seperti apa. Nah, menariknya di sana. Ya. Nah, jadi awal mula dipelajari secara lebih serius pada komunitas matematika itu kalau lihat dari catatan sejarah, kan
Jadi sekali lagi ini hanya berdasarkan catatan sejarah ya. Jadi ya tidak ada yang benar-benar tahu lah waktu itu siapa yang benar-benar pertama gitu kan. Tapi setidaknya yang dari yang masih ada itu pertama kali diperkenalkan ke komunitas matematika itu pada abad ke-18 dan akhirnya banyak yang mencoba untuk menyelidiki itu benar-benar secara matematis. Jadi salah satu contohnya ini ada surat dari Euler tahun ini ya 1779 itu terkait dengan eh, ya angka 36 ya. Jadi 36 itu kan ini ya 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Nah, jadi di sini ada 6 perwira, 6 orang atau 6 pembantu, ya terserah ininya apa ya. Terus ada dari 6 itu ada 6 wilayah. Nah, nanti gimana cara membuat suatu konstruksi itu kan, di mana kita punya persegi Latin yang isinya di sini 6 orang tadi ya. Terus persegi Latin yang lain, ya kan? Di sini yang isinya juga 6 wilayah tadi. Nah, sedemikian hingga ketika ini kita mampatkan, kita tumpuk, kan? Nah, itu jadi masing-masing pasangan. Jadi kalau ini kita pandang sebagai pasangan berurutan, yang entry di sini jadi entry pertama, ini yang kedua, itu kan? Nah, itu masing-masing entry-nya dia muncul tepat satu kali. Nah, hal ini itu yang kita sebut kemudian dengan ortogonal Latin square ya. Jadi persegi Latin tegak lurus. Jadi salah satu yang menjadi motivasi yaitu makanya kalau menceritakan terkait motivasi itu kadang-kadang ya tidak harus selalu karena aplikasinya terlebih dahulu kan. Karena orang-orang waktu itu juga ya tidak semuanya itu kan benar-benar memikirkan aplikasi. Seperti contohnya Euler-Taussian P-function lah yang digunakan di RSA. Waktu itu ya orang lebih ke tertarik, oh ini definisinya seperti ini kan. Kita mencari bilangan bulat yang kurang dari sama dengan bilangan tersebut, kita hitung banyaknya kan. Sedemikian hingga ya dia FPB-nya satu kan. Nah, waktu itu ya ya sudah kan. Gimana nyarinya, terus beberapa sifatnya kalau dikalikan dengan dua buah bilangan nanti V-fungsinya seperti apa. Nah, sekarang ya digunakan waktu di RSA kan. Salah satunya untuk mencari kunci publik. Nah, kunci publiknya ketemu, kita simpan kunci privatnya, terus ya akhirnya bisa digunakan untuk ya pertukaran kunci atau enkripsi dekripsi atau yang lain kan. Jadi menariknya di sana. Ini yang di papernya Euler tadi ya. Jadi ya di pendahuluannya kan. Jadi ada six different grades dan six regiments. Jadi regimen di sini ya bisa dikatakan perwira, bisa dikatakan apalah. Regimen tuh lebih ke wilayah ya sebenarnya ya, di sana. Terus ada officer ya. Ada 36 apa officer, ada 6 tingkatan sama 6 wilayah kan. Nah, yang tingkatan sama wilayahnya itu dibuat ini. Nah, terus nanti pasangannya ini dijadikan yang perwiranya tadi atau ininya tadi, officernya tadi. Nah, mungkin nggak ada 36 officer yang berbeda. Dan jawabannya ternyata tidak mungkin. Nah, itu salah satu apa ya problem di waktu itu yang menarik itu kan untuk dilihat ya. Dan ternyata yang tidak punya itu hanya ya 2 dan 6 saja, yang ukurannya 2 kali 2 dan 6 kali 6. Menariknya di sana. Ya, itu yang ini salah satu yang men-trigger ya terkait dengan ketegaklurusan ya pada Latin square ya, ortogonalitasnya kan. Jadi dia dikatakan tegak lurus. Jadi ketika ada dua buah Latin square itu kita tumpuk ya. Terus nanti yang entry yang bersesuaian itu kita pandang sebagai pasangan kan. Nah, nanti masing-masingnya itu hanya muncul tepat satu kali.
Jadi kalau kita lihat baris dan kolom suatu entry kan di suatu baris dan suatu kolom, terus kita lihat entry yang di posisi yang lain, dia harus selalu berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan dua buah persegi Latin itu tegak lurus. Triggernya ini tadi ya. Ya. Jadi ya itu tadi motivasinya sebetulnya bukan karena aplikasinya di mana kan, tapi orang tertarik itu kan bisa apa enggak. Nah itu. Kalau yang pertanyaannya Euler itu ketika di sini ukurannya 6 kali 6 ya. Ini contohnya pasangan lattice square yang tidak tegak lurus. Ada yang tahu kenapa kok dia tidak tegak lurus yang di sini? Sekali lagi nih ya, nanti dipasang-pasangkan ya. Jadi ini 1/3 yang bersesuaian kan. Jadi kita punya 1,3. Terus ini 2, di sini 4 ya, yang bersesuaian. Kita punya 2,4. Sini 3, di sini 1 ya. Kita punya 3,1. Terus ini 4, di sini 2. Ini dipasangkan kita punya 4,2 kan. Dan seterusnya. Nah, ini apakah masing-masing pasangan di sini muncul tepat 1 kali? Yang baris keempat kolom kedua tuh Pak, 31. Baris keempat kolom kedua ini ya 31 ya. Oke. 31-nya muncul 2 kali ya. Bener ya? Oke, sip. Bagus Mas Raven. Jadi ini salah satu alasan kenapa kok pasangan ini dia tidak tegak lurus. Oke. Jadi ini salah satu alasannya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan. Kita punya yang sisi kiri ini, gimana caranya atau ada yang punya usulan untuk membentuk pasangannya supaya kalau kita bandingkan yang ini tadi, nah yang persegi paling kiri ya sama yang tengah ya, itu yang tengah isinya harusnya seperti apa supaya dia jadi pasangan yang tegak lurus. Ada yang punya usulan? Baris pertama diisi angka berapa aja? Diagonalnya 1, 2, 3, 4 ya bisa itu. Diagonalnya 1, 2, 3, 4 gini. Iya. Ya, manut aja. Karena ya jelas ya diagonalnya di situ satu semua ya. Jadi harus ya harus 1, sekian kan. Sekiannya harus beda. Oke. Argumennya oke lah, benar. Apalagi nih? Baris pertama dipasang berapa? 1, 2, 3, 4 juga bisa. Ini Duanya bisa nggak ya. boleh kan, nggak jadi Latin square nanti. Baris pertamanya berarti 342, Pak. 3, 4, 2. Oke. Iya. Kalau saya lebih prefer lihat ininya sih, yang bagian apa ini? Tadi Baris kan pertama. lihat angka 1 ya, terus ngeliat angka 2 kan. Nah, 2-nya ini harus beda semua dulu kan. Jadi ini kita punya 23, ini mau dipasang berapa? 4 ya. 24 ya boleh. Sebentar. 1. 4 enggak 4 nggak boleh, Pak. 1, Pak. 1. Oh ya 4 udah ada ya. Ini deadlock ini. Enggak ya, ini 1 bisa. 1 udah kan. 3. Nggak bisa ya. Ini yang bikin masalah ini kok 4-2-nya. Pak, 2 Pak. Berapa? Kalau tadi yang sesuai dengan Ali bilang 1, 4-2 3, 4, 2. Nah, yang di baris berapa nih? Baris ketiga kolom pertama itu 2. 3 kolom Terus pertama, ini 2. iya, terus baris keempat kolom ketiga 2. Nah, sisanya 3 dan 4. Kolom ketiga 2. Diisi kayak ini apa tuh namanya?
Sudoku. Oke. Lainnya berapa tadi? Baris pertama ini diisi berapa nih? 34 atau 43 nih? Paling kiri 4 atau 3 nih? Ya ini harus 4 ya di sini ya. Ya kan? Karena di kolom terakhir kan udah ada 4 ya. Terus ini mau nggak mau ini harus 1, ini harus 4 kan? Terus ini mau nggak mau ini harus 1, ini 3. Ini bener Latin Square bukan? Bukan, Pak. Itu yang Bukan ya? 2121. Nggak bisa ya. 2121. Mana Ya, nggak 2? bisa, Kayaknya Pak. pemilihan 3 di awal itu nggak boleh deh, Pak. Kayaknya. 3-nya ini ya. Iya, itu. Bikin kacau semua. Nah, 4 berarti, Pak. ini mau 4. Iya, 4. Terus 23 jadinya. Ini 23. Bukan, Pak. Ininya, sampingnya. Oh ya, 23. Saya ngikut aja. Berarti itu 1. Yang mana? Ini 1. Oh, 1 nggak boleh dong. Bukan, Pak. Ininya, Pak. Yang ketiga itu. Nah, tapi tetap aja ini. Terus 2. 4 ini nggak boleh kan? Iya, tak boleh, Pak. Oh 2, iya. 1, 3, 4 nggak bisa. Ini yang 4 boleh lah, ini 1 lah. Tapi nggak boleh juga itu, Pak. Karena 2424. 24. Ini bukannya dipasang 1 atau 2. Baris 2 kolom 3. Bukannya itu 2431 ya? Ini 3 kan? Ini 1 di sini ya. Oh, tapi ini ya ke double ya. Ada yang double nggak ini? Dia tegak lurus apa enggak? Baris 12 sampai letak 1.2 sama 2.3 itu sama. 24 sama 24. Yang baris 2 kolom 3. baris 2 kolom 3 ya. Oh iya 24 juga ya. Bisa dilihat ya kalau ukurannya dia 4 itu kan dia ini ya. Bukan prima ya. Itu ternyata tidak sesederhana itu ya untuk mencari pasangannya kan. Nah, nanti kita akan lihat ketika dia prima itu jauh lebih mudah untuk mencari pasangannya. Tapi saya tidak mengatakan ini loh ya, yang ukuran 4x4 itu tidak ada yang berpasangan tegak lurus ya. Jadi yang 4x4 ada, contohnya ini. Ya, ini 5x5 maaf, tapi 4x4 ada ya. Jadi secara umum itu ya intinya adalah yang 3x3, 4x4, terus 5x5 itu dia yang sepasang, yang dia tegak lurus. Nah, tapi nggak ada jaminan yang ini, atau bisa juga ini karena ya kita belum ketemu aja, kan. Cuma mudahnya adalah saya ingin mengatakan metodenya untuk mencari ketika ukurannya itu bukan ini ya bilangan komposit ya. Nah itu yang bukan prima itu kan itu tidak sederhana. Nah nanti untuk yang ukurannya di sini prima atau prima pangkat sesuatu itu bisa. Meskipun ini juga nanti pakai metode itu masih mungkin karena bisa kita hubungkan ke GF 2/2. Nah, menarik kan? Nggak ada yang nyangka kan? Kenapa kok bisa itu kan? Permasalahan di persegi Latin, terus penyelesaiannya pakai lapangan Galois kan? Iya nggak?
Oke ya. Jadi itu. Ini yang di sini, yang di slide 17 itu bisa dicek kalau dia merupakan pasangan persegi Latin yang tegak lurus. Nah, terus bisa nggak yang di contoh satu? Contoh satu itu mana tadi? Ini. Contoh satu. Nah ini. Ini ya. Ini udah diganti C ya. Nah, mungkin nggak di sini mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini 5, 6 ya. Nah, mungkin nggak kalau yang ini? Jawabannya ini tidak mungkin ada. Yang tegak lurus dengan ini. Menariknya itu. Jadi yang 4 kali 4 tadi mungkin karena kita belum ketemu aja. Tapi kalau yang 6 kali 6 itu sudah dibuktikan bahwa dia tidak mungkin ada. Dan ternyata hanya 2 kali 2 sama 6 kali 6 saja yang nggak ada. Oke ya. Jadi ini tadi officer ya namanya. Ya kadang-kadang officer itu bisa diterjemahkan sebagai pekerja juga sih. Ya kan? Soalnya kan officer yang di kantor ya. Bisa juga diterjemahkan perwira ya. Jadi kita punya 6 tingkatan, 6 wilayah. Nah, jadi misalkan ini yang 6 kali 6 ya, misalkan ya, tambahan 1. Terus ini juga 6 kali 6. Nah, ternyata tidak ada yang ukurannya 6 kali 6 itu yang tegak lurus. Ini contoh lain yang dia tegak lurus, tapi ini 7 kali 7 ya. Jadi ini 7 kali 7. Jadi ini maksudnya yang ditumpuk itu, yang ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus apa yang satunya, itu yang pangkatnya kan. Jadi kita punya 1, 6, 4, 8, 5, 2 kan. 3, 7, 5, 4, 1, kok kurang? 1, 6, 4, 8, 7, 5, 2 maaf. Ini 1, 6, kenapa ada 8 ya? Ini angka berapa sih? Oh itu 6 ya? Oh ini 3. Astaga. Saking kecilnya ya. Ini 3. Wah 8 sama 3 jadi nggak kelihatan ya kalau gambarnya kayak gini ya. Soalnya yang ini itu dia di scan dari buku tahun ya abad ke-19 atau abad 18 ya. Terus ini 2 kan dan seterusnya. Jadi apa? Kita punya 2 buah persegi Latin yang ditumpuk. Nah, nanti persegi Latin satunya itu yang apa isinya itu pangkat-pangkatnya kan. Nah, pangkat-pangkatnya ini. Dan bisa kita cek masing-masing karakter di sini A pangkat B gitu. A pangkat B-nya itu hanya muncul tepat 1 kali. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kok di awal tadi itu kan yang diceritakan kan ini ya. Yang pertama kali itu kan ya dari apa kitab-kitab dari Arab tuh kan. Terus kitab-kitab dari Hindu yang tahun 1300-an. Nah, kenapa kok namanya Latin? Nah, ini salah satu ya ini alasannya kan. Karena ketika ini muncul dan terkenal itu salah satunya di kalangan matematikawan itu dari Euler ini ya. Dan dia menggunakan angka Latin. Jadi akhirnya disebutnya dengan persegi Latin. Ya. Nah, terkait dengan yang pasangan tegak lurus tadi untuk ukurannya 6 kali 6, dia dijamin di sini itu kan. Jadi tidak ada pasangan persegi Latin yang ukurannya itu 6 kali 6 yang dia tegak lurus.
ketika n-nya itu 2 dan 6 ya. Kalau yang n-nya 2 jelas ya. Karena di 2 itu kan kemungkinannya 1 2 2 1. Ya kan? Sama 2 1 1 2 kan? Hanya 2 ini. Dan bisa kita cek kalau kita pasangkan. Nah, itu kan di sini total pasangannya ada 4 pasangan kan? Tapi hanya kita punya 2 kemungkinan. Ya enggak? Karena hanya punya 1,2 sama 2,1. Nggak mungkin ada 2,2, nggak mungkin ada 1,1 kan di sana. Makanya menurut pigeonhole principle, ya pasti ya muncul lebih dari sekali kan. Ya enggak? Karena ada 4 tempat atau 4 merpati lah di situ yang muncul, terus slotnya cuma 2. Jadi pasti ya ada yang muncul lebih dari 1 kali. Makanya yang 2 kali 2 tidak ada pasangan Latin square yang tegak lurus. Nah, cuma yang 6 kali 6 itu tidak sesederhana itu. Jadi ya kalau lihat catatan sejarah itu dianggap lah yang pertama kali. Tadi kan ini ya, ini kan permasalahannya kan di tahun 1800-an ya. Nah, jadi beberapa puluh tahun kemudian di tahun 1900 ini yang dianggap pertama kali membuktikan ketika N sama dengan 6. Dan ya kembali lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi kan. Jadi ini berdasarkan catatan yang ada itu kan. Jadi bisa jadi mungkin ada yang membuktikan sebelum itu, memikirkan sebelum itu kan. Cuma karena nggak dipublish ya, ya bisa jadi nggak terdetek ya. Jadi ini yang dianggap lah bukti tertua yang diketahui. Jadi gimana caranya? Nah, kata-katanya itu kan ini ya, tidak ada kan. Tidak ada itu kan berarti untuk setiap kan. Ya enggak? Pasangan LS atau pasangan Latin square pasti tidak ortogonal kan atau tidak tegak lurus. Ya enggak? Nah, karena ya untuk setiap di sini kemungkinannya ada banyak tuh kan. Nah, di situ supaya lebih sederhana, jadi semua kemungkinan itu dibuat kelas-kelas. Nah, kenapa kok bisa dikatakan kelas? Karena logikanya sederhana seperti ini. Jadi misalkan ini ya, oke ya, kita punya ini 35214, ya kan? Kalau kita mengubah sesuai dengan permutasi lah misalkan ya. Jadi 3 jadi 1, 5 jadi 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4, 4 jadi 5. Kita ubah semuanya. Ya bayangkan ya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Terus kita punya berapa ini? Ini 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4, 4 jadi 5, 3 jadi 1 ya. Terus habis itu 2 jadi 3, 1 jadi 4, 4 jadi 5, 3 jadi 1, 5 jadi 2. Terus habis itu 1 jadi 4, 4 jadi 5, 3 jadi 1, 5 jadi 2, 2 jadi 3 ya. Terus yang terakhir adalah 4 jadi 5, 3 jadi 1, 5 jadi 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4. Ya kan? Dan ini pasti dia masih berupa ya persegi Latin lagi ya. Jadi masih Latin square ya. Kenapa? Karena yang kita ubah semuanya kan. Kalau awalnya persegi Latin, ketika diubah semuanya dia pasti ya masih persegi Latin lagi kan. Dan ada berapa banyak kemungkinan kita membuat persegi Latin yang baru dengan cara yang ini. Ada sebanyak 5 faktorial kemungkinan. Ya enggak? Karena kita punya 5 karakter kan di sana kan.
Jadi permutasi 51 itu kan jadi ya 5 faktorial ya. Nah, jadi kita bisa pandang semuanya itu yang 5 faktorial kan besar ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 120 kan. Nah, itu kita anggap sebagai satu kelas. Nah, otomatis meskipun ini kemungkinannya ada banyak sekali, nah itu ya ada kemungkinan tuh kan untuk menyederhanakan ya, jadi jauh lebih sederhana. Nah, jadi dia diklasifikasi, kita punya 17 kelas di sana, terus dibuktikan satu persatu. Cuma ya kita nggak akan buktikan di sini ya, karena meskipun itu relatif lebih sederhana daripada membayangkan semua kemungkinannya, tapi ya masih besar ya. Nah, nanti bisa coba ini sendirinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Simpel kan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita bisa lanjut lagi. Jadi tadi kan kita melihat ini ya, ada sepasang-sepasang dia yang tegak lurus. Jadi misalkan kita punya Latin square 1, Latin square 2, kan? Ini tegak lurus. Bisa jadi Latin square 2 itu tegak lurus dengan Latin square yang ketiga. Ya kan? Nah, ada kemungkinan juga ini sama ini juga dia ortogonal. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita himpun sampai Latin square ke sekian lah. Kita himpun jadi satu. Nah, kalau misalkan ya masing-masing ini ya sepasang-sepasangnya dia saling tegak lurus, kita sebut dengan mutually orthogonal Latin square. Jadi isinya adalah himpunan Latin square yang tentunya dia ordernya sama, nah, tapi sepasang-sepasangnya dia saling tegak lurus. Jadi supaya lebih sederhana tuh kan. Nah, kita ya proses dulu ya terkait dengan bentuk standar ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, setiap kali kita punya persegi Latin, kita bisa ya n faktorial kan. Yang itu sebenarnya secara prinsip ya bisa kita pandang sebagai satu buah persegi Latin yang identik lah dengan yang mereka ya. Jadi ya sebetulnya sama tuh kan urutannya tuh kan. Ya, jadi masing-masing yang banyak tadi kita wakilkan dengan suatu bentuk persegi Latin yang kita sebut dengan bentuk standar. Nah, jadi yang dimaksud bentuk standar ini apa? Intinya adalah kita ingin pada baris pertamanya itu ya sesuai urutan yang kita punya. Jadi kalau kita punya 1 sampai N, ya benar-benar kita urutkan saja 1 sampai N di baris pertamanya. Nah, nanti otomatis kita bisa ganti juga yang baris-baris yang lain, sehingga ya sudah, sebenarnya dia sama dengan Latin square tersebut. Sebagai contoh ya, ini tadi, jadi tadi sebenarnya juga sudah saya contohkan ya. Jadi ini baris pertamanya, kita ubah ke bentuk standar. Jadi ini kita buat dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 dijadikan 1, 5 jadi 2, 2 jadi 3, 1 jadi 4, 4 jadi 5. Kan? Nah berarti ya sudah 5-nya ini diganti dengan 2. 2-nya ini kita ganti dengan 3, 1-nya diganti 4, 4-nya diganti 5, 3-nya diganti 1. Jadi kita punya 2, 3, 4, 5, 1. Terus kita coba lagi itu kan yang ini 2 jadi 3, 1 jadi 4, 4 jadi 5, 3 jadi 1, 5 jadi 2. Jadi kita punya 3, 4, 5, 1, 2. Ini kita teruskan sampai yang di baris terakhir. Nah, kita punya bentuk standarnya yang di sebelah kanan. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya ya dari sekian banyak tadi ya. Di sini kan ada 5 faktorial kan sebenarnya kan. Yang bentuk standarnya seperti ini gitu kan. Nah, jadi kita tinggal melihat satu ini saja. Karena yang lain sebenarnya ya sama-sama aja, cuma bentuknya aja yang
ya mungkin angkanya nggak berurutan dan sebagainya. Ya, jadi kita punya di sini ada sebanyak 5 faktorial. Ini juga sama ya. Jadi ini baris pertamanya kita ubah jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, nanti 5 jadi 1 kan dan seterusnya. Ini 3 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 5, ini jadi 1, 1 jadi 2 kan. Nah, benar kan? 3, 4, 5, 1, 2. Dan seterusnya kan semuanya. Ini jadi bentuk standar. Nah, bisa dilihat yang atas sama yang bawah, dia bentuk standarnya berbeda. Nah, jadi nanti yang kita pertimbangkan itu setelah dibuat bentuk standar, nah ini sebenarnya juga bisa dihitung ya, berapa banyak kemungkinan ya persegi latinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Jadi keuntungannya itu kalau kita punya bentuk standar. Jadi apa? Yang sekian banyak itu ternyata jadi lebih sederhana. Ya ini sebagai contoh ya, sekalian aja kita lakukan. Ini kan kita punya apa? Iya, agak besar aja lah. Ini jadi A, ini B, C, D, E, F ya. Jadi baris pertama pasti A, B, C, D, E, F. Nah, baris kedua ini berarti jadi apa? D-nya jadi B, A-nya jadi C, C-nya jadi E, F-nya tetap kok kelebihan. B, C, bentar-bentar. C-nya jadi E kan, benar kan? B-nya jadi, B-nya jadi A dulu, maaf. Ini jadi F, terus ini E-nya jadi D ya. Habis itu E-nya D, F-nya tetap, D-nya jadi apa? B ya. Ya enggak? A-nya C, B-nya adalah A, terus C-nya adalah E ya. Habis itu kita punya A-nya C, terus C-nya E. Aduh, kok kegeser hilang ya. Habis itu apa? E-nya D, F-nya tetap, D-nya jadi B ya. Terus B-nya A. Terus ini C-nya jadi E, B-nya A, F-nya tetap, D-nya jadi B, E-nya jadi D, A-nya C ya. Terus terakhir ini tetap F, E-nya D, ya enggak? B-nya jadi A, C-nya jadi E, A-nya jadi, ini kok kedouble ya A-nya ya? Ini harusnya apa? Ini D ya? Ya kak? Iya. D-nya jadi B Iya ya? Pak D, Pak. Ini tadi kok hilang ya? Aduh, A-nya C. Saya nggak tahu, tiap nulis tuh kadang-kadang kegeser dikit langsung hilang ya. A-nya C ya. Nah, ya. Kenapa typo-nya ada 2 ya? Saya kira cuma di depan tadi. Ternyata sini juga ada. Oke, iya whatever lah. Intinya ngubahnya itu sederhana ya. Oh ya, ada yang bisa menghitung nggak? Kalau kita punya dalam bentuk standar yang 2x2 lah. Ada berapa banyak bentuk standar yang ukurannya 2x2? Satu ya, ya nggak? Karena kita punya 1, 2, 2, 1 itu kan. Terus kita buat 2, 1, 1, 2 itu kan sebenarnya hanya dipermutasi aja kan. Oke ya. Jadi ini ada 1. Terus ini yang 3x3 ada berapa? Ada yang bisa ini menghitung? Secara logika ada berapa bentuk standarnya?
3 kali 3 kan berarti ini ya. Ini harus 1, 2, 3 dulu ya. Ya enggak? Jadi yang bawahnya ini 1 harus ganti. Yang enggak mau harus ini. Ya kan? Nah ini ada 2 kemungkinan kan. Ini bisa 3, 1 atau 2. Enggak bisa ya. 1, 2. Terus yang dalam bentuk standar lagi, apa lagi? Ini bikin 2, 1, 3 gitu. 3-1. Ya, bisa nggak? Kalau 2, 1, 3. Nggak bisa. 3, 2, 1 ini. Oh, nggak bisa ya. Tiganya Tiga double, tiga Pak. satu. 3-nya double ya. Nggak bisa ya. Kalau ini 2 nggak bisa. 3-1-2, Pak. 3, 1, 2 ya. Jadi ini 2, 3, 1. Ya. Ada lagi nggak? Yakin cukup ini toh? Iya itu Pak. Pak, Ya, ini sebelum pindah Pak, tujuan ya, bikin ke bentuk standar itu apa ya Pak ya? itu. Karena sebenarnya ini kan sama aja kan. 2 buah Latin square ini. Hmm. Jadi meskipun apa ya, ini kan kalau nggak diubah bentuk standar kan ada banyak banget kan. Contohnya ini kan ada 6 faktorial ya. Yang bentuk standarnya seperti yang di sini kan. Ya nggak? Hmm. Karena A, B, C, D, E, F itu kan bisa kita permutasikan. Total ada 6 faktorial kan. Nah, Ya. padahal kalau kita ngelihat kayak apa bentuk-bentuknya, ya sebetulnya secara hierarki atau secara makna kan sama kan. Bisa dianggap sama lah. Itu ya itu utamanya sih. Pak mau nanya, Pak, kenapa bentuk standarnya harus 1, 2, 3, Pak, enggak 0, 1, 2 gitu. Ya itu terserah itu. Kalau karakternya mau dari nol ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah itu. Ya, Ada 2, Pak, kayaknya, Pak, 3 kali 3. kayaknya 2 ya. Oke. Kalau 4 kali 4 2 ya. Oh ya, tadi jadi ingat ini ya, menyambung pertanyaannya Fatik tadi ya. Jadi selain bentuk standar, itu ada juga yang namanya, oh bukan, bentuk tereduksi. Nah itu juga ada keperluannya tersendiri ya di sana. Ini ekuivalensinya. Jadi kalau apa ya ngelihat ngelihat di Wikipedia aja sebenarnya udah banyak. Nah ini yang bentuk standar ya. Ini yang bentuk tereduksi. Jadi tadi ada 2. Ya dan seterusnya lah. Jadi saya nggak tahu pada familiar nggak kan dengan OIAS. OIAS. Ini salah satu apa tool yang powerful di ini. Misal ini ya, 5, 7, 11, 15. Nah, jadi kita tinggal menuliskan beberapa suku awal. Nanti dia akan menghubungkan tuh kan dari apa beberapa suku awal yang kita punya itu dengan yang sudah ada. Ini salah satu contohnya kan.
Nah, itu kenapa kok penting? Karena kita nggak mungkin bisa mengingat ya semua barisan bilangan bulat itu. Jadi terlalu banyak lah itu. Nah, makanya idealnya itu tadi. Nah, jadi di sini ada ekuivalensinya, gitu kan. Jadi ya inilah ada apa relasinya, gitu kan. Terus nanti itu juga bisa dioperasikan. Makanya kalau kita lihat di sini, ya tadi ya. Jadi ini dibikin apa kelas-kelas lagi itu kan. Nggak sekedar apa bentuk standar aja. Nah, ternyata dia bisa berhubungan dengan suatu grup. Terus, nah ini dia juga bisa digunakan untuk error correcting codes. Nah, itu tujuannya kenapa dibikin kelas-kelas dan sebagainya itu karena ya kita pengennya lebih efisien aja ya. Kalau dia masuk ke kelas yang sama dengan suatu operasi tertentu, ya ngapain harus apa nginikan ke semuanya, gitu kan. Jadi di coding itu dan yang pasti ini ya kalau ya seperti dengan ini ya awal mulanya itu kan jadi kayak puzzle terus permainan tuh kan juga ya pasti kembali ke sana. Ya, ini bisa dinikan sendiri ya. Oke. Dan menariknya ini ketika kita punya suatu himpunan yang isinya lebih dari n-1 Latin square itu pasti di dalam himpunan tersebut ada minimal sepasang yang dia tidak tegak lurus. Kalau isinya lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan n ya. Jadi maksimal itu himpunan yang ya ini isinya Latin square tadi supaya sepasang tidak lurus itu paling banyak isinya adalah n-1. Nah, ini kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau lihat kayak gini tadi? Eh, Mungkin kalau saya mikirnya ini sih Pak, Eh, kalau dipikir secara satu itu pakai PHP itu Pak. Kan Hmm. kita punya n apa namanya? Kalau di Latin Square itu kan berukuran n kali n gitu. Hmm. Dari n bilangan dengan setiap bilangannya itu muncul hanya satu kali di tiap barisnya atau dan di tiap kolomnya. Nah, Hmm. kalau misalnya kita punya n Latin Square gitu, otomatis menurut PHP ntar akan ada ya Latin Square yang sekiranya itu akan apa namanya tidak akan tegak lurus dengan salah satu dengan Latin Square yang lainnya gitu. Akan ada sel yang isinya sama mungkin seperti itu Pak. Oke. Jadi karena itu tadi ya. Ya betul. Intinya kalau kita lihat kemungkinan semuanya, misalkan dia ada sebanyak n, nah apa ya kayak ininya itu kan kemungkinannya di sini diotak-atik hanya 6 kemungkinannya. Eh, kalau contohnya misal n-nya di situ 6. Jadi kalau benar-benar di sana ada 6 Latin square, ya itu tadi. Karena kita pengennya dia sepasang-sepasang, ya pasti akan ada ya pasangan yang berulang, gitu kan. Entah-entah yang di Latin square yang mana ya. Jadi paling banyak himpunannya supaya dia sepasang-sepasang itu saling tegak lurus ya, ya paling banyak n-1. Nah, kalau kita sudah tahu paling banyak n-1, berarti gimana kan caranya untuk mendapatkannya. Jadi kalau n-nya ini prima, itu ya kita bisa definisikan ya metodenya. Nah, metodenya gimana? Ya kita konstruksi gitu. Jadi kita hubungkan dengan GFP pangkat S. Jadi kita punya lapangan hingga isinya P pangkat S anggota.
Jadi ini sebenarnya nggak harus prima sih, P pangkat sekian juga masih bisa. Karena kita hubungkan dengan ini ya, GFP. Pak, Yap. maaf Pak, yang tadi bisa diulang lagi nggak Pak ya? Saya maksudnya pasangan itu apa ya yang sebelumnya itu Pak? Oh, Yang pas. teoremanya. Jadi contohnya gini. Nah, di sini kita punya ini ordernya 5 ya. Oke ya. Nah, kita coba lihat L1 sama L2. Dia saling tegak lurus nggak? Oke ya. Jadi L1 ini dia tegak lurus dengan L2 ya. Terus ini kita juga bisa cek L1 dengan L4 juga dia tegak lurus. L1 sama L3 dia juga tegak lurus. L2 sama L4 dia tegak lurus. L2 sama L3 dia tegak lurus. Dan terakhir L3 L4 dia juga tegak lurus. Nah, nanti kalau misalkan ini kita tambahin satu lagi, Latin Square yang lain, apapun itu, yang ordernya 5 ya Mas Yan ya, apapun lah. Nah, dia pasti tidak tegak lurus dengan salah satu yang di sini. Karena kayak kita udah mengenerate-nya itu ya itu tadi. Karena apa? eh Ketika ada tambahan satu tadi kan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Nah, misalkan nanti kita munculkan angka lain ya. Ini kan depannya 2, depannya 3, 4, 5 ya. Misalkan depannya 3 kan. Nah, nanti 3, sekian itu ada kemungkinan ada ya entah yang mana ya nanti ya. Dia akan muncul lebih dari sekali. Ya mudahnya inilah. Ini contohnya ya untuk ukurannya 5 kali 5 ya. Jadi ya paling banter cuma 4 ini. Kalau mau ditambah satu lagi apapun itu ya. Karena kalau 5 kali 5 kan harusnya ini kan lebih dari 4 kan. Nah, itu nanti dia jadi tidak tegak lurus. Nah, kalau Oke yang Mas, Pak. oke. Nah, sudah ya. Udah. Oke. Nah, untuk buktinya itu ya sesuai dengan konstruksinya saja. Kan ini kan buktinya kan otomatis kita harus mengkonstruksi kan. Nah, cara mengkonstruksinya kita pakai lapangan GFP pangkat S. Nah, karena dia lapangan kan nanti ada inverse-nya dan sebagainya kan. Itu yang dimanfaatkan sih sifat lapangannya. Jadi kita list ya. Kita punya 0 sampai ini ya. Alpha n min 1. Jadi kan ini total ada n elemennya. Ya kan? Nah, kita kan perlu untuk mendefinisikan bentuk dari Latin Square-nya itu kan isinya apa gitu kan. Mudahnya kan kayak gitu ya. Atau kita ini aja lah, pakai pakai contoh saja lah. Misalkan kita di ini ya, GF3 ya misal ya. GF3. Jadi P pangkat S-nya itu 3. Kita punya 0, 1, 2 ya. Oke ya. Nah, kita mau mendefinisikan Latin Square yang pertamanya. Nah, caranya gimana? Jadi di posisi IJ, ini kan ini satunya kan jadi alfa 1, duanya alfa 2 ya. Ya enggak? Nah, dia jadi yang di posisi ini kita set ini. Ya, alfa T-nya ini ya. Kita gerakkan ya. Jadi ini kita ambil misal 1 ya. Nah, jadi kita punya alfa 1, 1 kali 1 ditambah alfa J. Berarti ini alfa 1, 1 ya. Itu apa? Oke ya. Terus ini yang kedua, ini 3 kali 3 ya. Jadi kita punya yang kedua adalah, ini kan baris 1 kolom 2 ya. Berarti ini 1 kali 1 tambah 2. Terus ini 1 kali 1 tambah 3.
Oke ya. Nah, terus kemudian yang di bawahnya ini baris kedua berarti alfa 2, 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 1 tambah 2, 2 kali 1 tambah 3. Oke. Terus yang terakhir kita punya apa? Baris pertama kolom ke 3 ya. Baris ketiga ya berarti ya. Jadi kita punya alfa 3-nya itu kita ambil ini lagi. Jadi 0 kali 1 tambah 1. Terus ini 0 kali 1 tambah 2, 0 kali 1 tambah 3. Benar nggak? Ini jadi apa? 1 tambah 1, 2 tambah 1, 0 ya. Iya kan? 1 tambah 1, maaf, 2. Terus ini jadi 1 tambah 2, 0. Ini 1 tambah 3, 4. 4 itu 1 ya, di GF3. Terus ini 2 tambah 1, 0. 2 tambah 2, 1. Terus di sini 2 tambah 3, 5. Itu 2 ya. Ini 0. Terus 2. Ini 1. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita punya di lapangan, nah, ketika kita punya bentuk-bentuk yang seperti itu ini menjelaskannya jadi sulit ya. Atau ini aja lah. Jadi intinya nanti kita bisa cek dengan pemetaan yang seperti ini itu kan. Kalau kita punya yang di LI, terus di sini ada LJ ya misalnya. Nah, dia ini nanti akan tegak lurus kan. Ini dia tegak lurus. Caranya gimana ya, kembalikan ke definisinya. Karena entry-nya di LI itu kan nanti bentuknya bisa kita lihat, entry-nya di LJ bisa kita lihat. Terus kemudian kita bisa bandingkan kan dengan yang elemen lain. Ternyata pasangannya itu hanya muncul tepat sekali. Ya bahasa gampangnya gitulah. Jadi supaya mudah mungkin ini ya, kita beri contoh. Kalau yang ini tadi kan ketika N-nya prima ya. Terus bisa kita kembangkan ketika N-nya itu bentuknya P pangkat S ya. Dengan alasan dia di GFP pangkat S. Makanya tadi yang ukurannya 2 kali 2 tadi, 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 ya, yang 4 kali 4 tadi ya. Itu juga bisa kita gunakan metode ini untuk mencarinya. Jadi contoh paling mudah ini. Jadi ini ketika koefisien depannya I-nya itu 1. Terus kita langsung lihat ya dalam bentuk standar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia sebenarnya sama seperti kita geser ya. Geser di sini 1. Jadi ini satunya jadi paling belakang, ya sisanya tetap 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ini kayak kegeser 1, 2-nya, jadi 1, 2, ini 3, 4, 5. Kegeser lagi 3-nya, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang koefisien di sini 2 kayak kegeser 2. Ini kegeser 2, ya enggak? Ini kan awalnya di sini kan. Terus ke sana 2 kan berarti jadi di sini. 2 di sini. Geser 2 sini, geser 2 sini. Yang bagian 3 juga sama. Ini awalnya satunya di sini, geser ke sana 3. Jadi kena di sini. 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan yang keempat juga sama, ini 1, geser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ya idenya itu. Jadi ternyata yang kita ketahui, yang mana di sini kita menggunakan sifat dari lapangannya sebenarnya. Karena dia punya inverse dan sebagainya. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk mencari, yaitu tadi, atau membentuk ya himpunan yang ya isinya sepasang-sepasang tegak lurus. Oke ya. Jadi itu, ini contohnya ya. Jadi kita bisa cek lah.
Jadi kalau nggak percaya coba dicek aja. Misal L1 sama L2, ya kan? Nanti kan dia muncul apa ini? 1,1 terus apa? 2,2, 3,3. Oh, ternyata kotaknya kurang besar ya. Misalkan di sini 1,1, 2,2, terus 3,3, 4,4, oh nggak cukup lagi. Ya, ya itulah. Kita bisa cek lah apa bikin pasangan tadi sepasang bukan. Jadi masing-masing pasangannya ini dia muncul hanya tepat satu kali. Oke. Ya mungkin itu dulu saja untuk yang terkait ini ya. Karena sifat-sifat yang banyak digunakan itu sebenarnya lebih ke kayak pembentukannya ya. Jadi contohnya ini, kenapa kok kita perlu ke ortogonalan tadi ya? Ya nggak? Tadi kan ini ya, kita fokusnya kan ke ortogonalannya kan. Ngapain sih kita punya dua buah Latin square yang ortogonal? Nah, contohnya ini, misalkan kita punya ini pesan, terus ya ini ya. Jadi ceritanya di sini itu kita misal ada kayak NASA lah ngirimkan pesawat ke planet Mars, tuh kan. Nah, terus dia ngirimin sinyal-sinyal tuh kan dari sana yang isinya ya pesan tuh kan. Cuma karena jaraknya sangat jauh, nah itu mungkin ada yang bergeser, ada yang hilang, ada yang apa tuh kan. Nah, jadi kita pengen untuk mengkoreksi itu kan ketika ada ya noise-noise gangguannya itu tadi ya. Nah, di sini kita lihat kan. Jadi ini saya agak zoom ya. Mungkin ini sebagai gambaran lah kenapa kok kita perlu melihat yang itu tadi ke ortogonalnya yang tadi ya. Nah, jadi misalkan ini kita punya suatu message itu dikirimkan, terus itu ini ya kita punya A B C D E F G H I J K L ya. Jadi message-nya itu kita ambil baris-barisnya di sini, ya. Terus dia dikodekan. Jadi dikodekannya ini 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3 dan seterusnya, gitu kan. Nah, ini jadi bentuk persegi Latin. Oke ya. Nah, persegi Latinnya ini dia saling ortogonal. Oke ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau misalkan di sini ada trouble, ada ya misalkan inilah 1 dan 2 itu mungkin ada yang bermasalah, gitu kan. Nah, kita kan bisa ngecek ya. Dari sini kan ada ada error kan otomatis. Karena dia dia seharusnya kan awalnya ortogonal ya. Kalau ini ada yang keganggu, kan nggak jadi ortogonal lagi ya. Ya nggak? Bisa bayangkan nggak? Jadi message-nya ada A sampai L, terus dia dibentuk dalam Latin square, ada 3 buah, dan 3 ini dia saling ortogonal. Nah, terus kalau misalkan di sini ada yang keganggu angkanya, misal jadi berubah atau gimana itu kan, nah, dia nanti ya nggak jadi ini lagi, nggak jadi eh, apa ya? Jadi ada error lah, kita bisa tahu lah ada something wrong di sana kan. Dan itu masih bisa direcovery kalau errornya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi kalau kita tadi melihat ya yang terkait dengan ininya, kenapa kok bisa ke coding? Jadi dia bisa untuk yaitu mengoreksi itu kan. Kalau misalkan ada noise di sana dengan cara memanfaatkan ini pasangan-pasangan dia yang saling tegak lurus. Menariknya di sana. Ya kalau aplikasi yang lain ya ini rekreasi aja tuh kan. Sudoku tuh. Sudoku itu kan bentuk khusus dari Latin Square yang ukurannya 9 kali 9 ya. Karena ditambah dengan syarat di 3 blok kecil, 3 kali 3, dia juga harus muncul semua karakternya kan dan lain-lain lah. Cuma ini yang salah satu yang gambarannya paling mudah itu yang ini.
Jadi bayangkan kalau tadi ada trouble, nah itu langsung kelihatan dan bisa kita recovery. Dengan catatan ya nggak terlalu banyak ya. Karena kayaknya saya pernah cerita kan ya, ada satu event itu yang ngisi memang orang dari coding teori itu kan. Terus ya membuat suatu permainan di situ boleh berbohong maksimal 2 kali ya. Ya bohong di situ kan maksudnya error ya, karena ada informasi yang nggak akurat kan. Ternyata setelah dikonfirmasi karena bingung kan kok salah gitu kan. Ternyata berbohongnya 3 kali. Nah itu. Jadi ya tentunya yang terkait dengan coding itu ya errornya ya ada batas-batasnya gitu kan. Jadi ya bayangkan yang tadi kan Latin Square-nya kalau hancur semuanya ya udah tetap nggak bisa direcover. Tapi kalau misalkan hanya hancur sedikit beberapa karakter ada yang ini mungkin satu atau dua, nah itu kan masih bisa direcover. Nah itu salah satu hal menarik kalau menurut saya yang terkait dengan persegi Latin. Dan dulu waktu saya nggak terlalu ini sih, soalnya waktu itu nggak terlalu paham. Itu juga yang apa terkait dengan persegi Latin itu, saya pernah ikut conference itu, beliau kayak memang ini di message-nya tuh dicocokin lah dengan suatu Latin Square tertentu gitu kan. Nah, terus ya itu yang diutak-atik ya. Menariknya di situ. Oke. Ya mungkin itu dulu untuk yang pertemuan ini ya, yang terkait dengan materi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau dibahas yang lain yang terkait dengan persegi Latin? Silahkan. Oke, tidak ada. Maaf Pak, tadi saya agak bingung yang ini Pak, yang Yang apa? U sama dengan I tambah J itu gimana ya? Oh, itu sebenarnya lebih ke formulanya ya. Jadi apa tadi? U sama dengan I tambah J. Ya yang contoh yang 5 itu tadi. Pokoknya yang terakhir itu Pak, itu yang itu Pak. Oke. Jadi prinsipnya di sini kita mau membuat Latin Square ke yang alpha T gitu kan. Nah, jadi alpha T-nya ini gerak di GFP pangkat S. Tapi alfanya itu nggak boleh 0. Oke ya. Jadi di sini nanti alpha T-nya anggota GF P pangkat S dengan alpha T-nya nggak 0. Kenapa kok nggak boleh 0? Karena ketika dia 0, ya nanti jadi di sini ya alpha J semua kan. Jadi dia hasil akhir yang dihasilkan bukan persegi Latin. Oh, alfanya enggak. Alfanya ini yang di atas. Jadi kita definisikan alfa 0. Jadi contohnya ini ya. Misal GF 2 pangkat 2. Itu kan kita punya isinya apa? 0, 1, X sama X plus 1 ya. Ya enggak? Ya kan? Kita punya 4 buah ini kan. Nah, kita ambil alfa 0-nya itu 0, alfa 1-nya itu 1, alfa 2-nya X, alfa 3-nya X plus 1. Dan apa perkalian yang di sini sama penjumlahannya itu ya di galau field-nya itu. Jadi kayak X ditambah X plus 1 nanti jadi 1. Terus X dikali X plus 1 kan jadi E kuadrat plus 1 ya. E kuadrat itu ya bisa dihitung lah nanti jadi berapa ya. Oke ya. Nah, di situ L1-nya itu ya terserah alfa T-nya mau berapa. Mungkin alfa T-nya diambil alfa 1 gitu kan. Oke ya. Ini jadi ini diambil alfa 1 ya misal ya. Terus nanti baris ke I, kolom ke J-nya kita isi dengan ini. Nah, ini nanti dikalikan aja. Kayak yang tadi kan. Nah, ini kan. Cuma ini apa? Belum ya bisa dikatakan belum dalam bentuk standar ya. Kalau kita tulis belum untuk standar 1 2 3 itu kan dia jadi ini 1 2 3 ya.
Jadi 2 jadi 1, terus 0 jadi 2, 0 jadi 2, 3 jadi 1 jadi 3 ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk standar kan. Nah, bisa dilihat ini ketika apa tadi? Ini kita ambil 1 kan tadi kan ini ya kan? Ya enggak? Nah, dia bergeser hanya 1 kan? Ya enggak? Jadi satunya ini dipindah ke sini, sisanya sama 2 3. Ya. Jadi ini nanti bisa diganti dengan 2 kan. Karena dia di GF3, 3 kali 3, ya otomatis maksimal hanya 2 kan. Jadi kita nanti bisa mencari L2. Nah, dia akan saling ortogonal. Ini juga sama. Jadi baris ke I, kolom ke J-nya itu dimasukkan. Ya tergantung settingan kita kan, alfa satunya berapa kan. Cuma ya memang ini sih, dia belum dalam bentuk standar ya. Pak, izin Pak. Yap. Misalnya apa namanya? Berarti kita bukannya harus memilih alfanya itu yang menyebabkan X-nya itu primitif ya Pak, ya? Jadi alfa 0-nya 0, alfa Ya satunya itu itu ya 1, itu biar ini ya, biar alfa apa 2-nya perhitungannya lebih X. mudah kan. Gitu. Ya itu ya. Tapi intinya sebenarnya nggak primitif pun juga bisa kan. Jadi ini alfanya tuh nggak ada hubungannya dengan yang bagian pernya ya. Jadi alfa I-nya itu adalah elemen-elemen di GFP pangkat S. Nah, GFP pangkat S itu kan nanti ada ini kan polinomial minimalnya kan. Dan kalau dia primitif kan sebenarnya ini kan dia apa elemen tak nolnya kan pasti prima kan. Ya nggak? Dia pasti punya inverse kan. Kok pasti prima ya? Intinya elemen tak nol di sini dia pasti punya inverse lah karena GFP pangkat S itu lapangan. Nah, yang dimanfaatkan itu ya sebenarnya itunya. Oke, ada lagi mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan apa namanya bilangan-bilangan yang ada di dalam Latin Square-nya itu apa tidak terurut gitu, bisa nggak ya, Pak? Misal kayak isinya cuma bilangan ganjil aja atau bilangan genap aja gitu. Oh ya nggak apa-apa. Secara prinsip kan sebenarnya sama aja kan? Iya nggak? Mirip kayak ini tadi kan? Kita punya yang kayak di depan lah. Di depan ini kan kita punya dia isinya kan huruf-huruf ya. Atau isinya kalimat-kalimat tuh kan? Iya kan? Kayak gini kan? Terus yang ini, nah ya kalau kata A, kalau ini kan alfabetikal bisa kan? Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho itu kan masih mungkin ya. Tapi kalau kayak yang seperti ini, nah itu ya mungkin bisa juga pakai leksikografik ya untuk pengurutannya kan. Jadi huruf pertama dibandingkan huruf kedua bandingkan dan seterusnya kan. Jadi kalau mau diambil ganjil-ganjil saja ya nggak apa-apa. Atau genap-genap saja nggak apa-apa. Kayak gini kan karakter kayak gini kan biasanya kalau kata atau ini ya susunan gitu leksikografik sih. Maksudnya leksikografik tuh gini. Misal ada nama Huda, terus Raven gitu, ada Fatik gitu kan, terus Saiful. Nah, kita lihat huruf pertama kan, terus diurutin. Berarti ini yang pertama IJ elemen OPQ S. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat tuh kan. Kalau misalkan huruf depannya sama, ini yang R lagi siapa ya? Atau H lagi ya. Nah, itu nanti dilihat yang huruf keduanya kan. Oh ya. Ya kadang-kadang itulah. Jadi kayak bentuk standar tuh kayak apa ya? Intinya kan sebenarnya dia sesuatu yang secara apa ya konsep tuh kan ya sama tuh kan ya nggak cuma cuma dipermutasi aja Iya, Pak. jadi ya
mau dibilang isomorfis juga nggak ada operasinya. Berarti bukan isomorfis kan? Oke, ada lagi mungkin? Saya rasa ini ya, meskipun online tapi masih cukup efektif ya, karena lumayan aktif juga kan. Dan yang apa open mic kan juga ada beberapa. Setidaknya ada 4 atau 5 orang kan dari 11, jadi bagus. Dan itu yang saya senang tuh ini bisa dimanfaatkan di error correcting codes-nya itu. Yang awalnya kayak puzzle buat main-main tuh kan, buat seru-seruan, ternyata bisa ini. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan?